kimia. Padi, saya buat penelitian sampai ke Australia. Padi ditanam, padi yang ditanam di tanah yang subur, lalu tanah yang kurang subur diberi pupuk, lalu tanah yang tidak subur tidak diberi pupuk. Bisa 3 jenis tanah. Tanah yang pertama tanah subur, ditanam padi. Tanah yang kedua tanah kurang subur diberi pupuk, tanam padi. Jenis tanah yang ketiga tuh tanah tidak subur, tidak diberi pupuk, tanam. Jenis tanah yang ketiga yang tidak subur, tidak diberi pupuk, tiap pagi disapa. Selamat pagi, saya suka lihat kamu jalan keliling. Sorenya selamat sore, kamu jaga kamu punya diri. Nanti besok kita jumpa lagi. Sapi yang padi yang disapa terus-menerus, hasilnya lebih berlimpah daripada yang tanah subur, tanah yang kurang subur diberi pupuk. Jadi sapa, tahu berkomunikasi, ya. Bisa berarti. Nah, ini saya buat penelitian bukan di sekarang dia di lagu. Saya syuting sendiri, edit genre namanya Dero. Ketika orang ada pocok-pocok, ada caca-caca, ada jahit-jahit, lalu satu genre namanya Dero. Tarian berkelompok. Nah, yang ragam-ragam susah ada sendiri. Coba lihat ya, ada di Timor Leste, ada di Jakarta, agak lama sedikit. Nah,
harus bangun berjuang. Satu lagu, saya tulis lagu Duka di Jalan Liku. Ternyata kelihatannya aman, ada penderitaan. Duka di Jalan Liku. Ya. Ini satu lagu, syutingnya di Matalopo, di Kemantabor itu, rumah itu. Yang nyanyi saya punya ponaan. Sekarang sudah sarjana, sudah nikah, sudah keluarga. Ya. Di Duka di Jalan Liku. Ini Duka di Jalan Liku. Ya. Ini. Saya kasih besar perlu. bahwa no is too late, tidak pernah ada kata terlambat. Kita ada terbatas, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai baru lagi. Saya tahu ada lagu bahasa Spanyol, saya biasa nyanyi untuk anak muda, Volver a empezar. Tapi kita dengar bahasa Inggris,
Lagu kamu sudah tahu. No is too late. Orderan, semua hidup ini terus ke depan, terus. Anda tidak bisa mundur, tidak bisa mundur lagi. SMA kelas 3, tidak bisa mundur kelas 1, kelas 2. Cara pikir itu harus berubah di kelas 3, itu senior ini. Terus maju, maju ya. Jiwa harus kuat, itu harus kita. Ini lagu kamu tahu, tidak bukan boleh. Just. Kalau ini harus pajul. Dan saya terjemahkan. Tenang, ayo tenang. Ini saya suka ini karena ada besar. Dan suara besar yang bisa nyanyi boleh nyanyi. Saya dengar. Ya, oke, ya. Bagus ya. Trying to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll. Anak muda hilang banyak jiwa, hilang. No one understands it, how you feel. For it's so real. Oh, it's so real. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Critics crucify your latest show. Banyak jiwa yang menderita, banyak terluka. Kenapa tidak bisa mengontrolnya, mengaturnya, mengenalnya? Tidak kembali lagi kalau ini. Dia tetap terus ke depan. Kita pernah ada pengalaman untuk mulai baru lagi. Jangan putus asa. Ada putus asa itu racun, ya, virus untuk kehidupan tubuh sebenarnya. Jangan stres. Di sini ada lagi stres. Stres itu dari kata apa? Kita di dalam tubuh kita namanya stresor, alat sensor tubuh. Kalau tidak bisa tahan terhadap tekanan, maka terjadilah orang stres. Di sekolah, di rumah stres, di mana-mana di jalan itu stres. Nah, ada alat sensor dalam tubuh. Maka harus hening. Jangan bicara terlalu banyak. Bicara semakin banyak itu orang stres terus. Cemas, gelisah. Oke, kita maju ke pembahasan berikut, ruang rindu ketiga. Aku dan orang-orang yang kucintai. Ruang rindu ketiga. Aku dan orang-orang yang kucintai. Diam itu emas.
Silent is gold. Ini adalah kata-kata besar yang melahirkan gagasan yang besar. Para pemikir besar selalu melahirkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang ketika mereka mengambil waktu untuk berdiam diri. Karena saya tidak apa-apa. Yang penting dia itu penting, gitu kan. Jadi banyak pemikir, penemuan itu karena mereka mengambil nabi-nabi, ada berbuah untuk apa? Untuk merenung, ya. Pemikiran-pemikiran besar, itu tulis buku. Itu ketika mereka mengambil waktu-waktu untuk berdiam. Penemuan-penemuan spektakuler datang dari kerja keras dan ketekunan yang berlangsung dalam ketenangan. Seorang tukang emas menciptakan perhiasan yang memukau mata ketika dia mengukir emasnya dalam diam. Dia tidak ribut-ribut. Oh begini gosok kiri kanan lalu lari dengan ngomong. Tidak. Dalam diam. Dalam diam ada. Keheningan dikatakan menenangkan jiwa. Kebisingan membuat jiwa kita kelaparan. Jadi ada kedekatan emosional dan spiritual antara apa yang kita kerjakan dan kita yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi ada hubungan ketika dalam diam, dalam hening, dalam silent itu, ini ada hubungan. Sehingga tidak mengherankan bila seseorang bisa lupa waktu bila sedang diam menekuni sesuatu. Itu sebenarnya frekuensi gelombang otak tidak turun sampai gelombang beta, gelombang theta. Ketika kita sibuk, senang sekali sampai lupa, sudah jam begini, tidak ada kerja. Dan itu mesti dalam ini, mesti dalam diam, membuat tugas-tugas dalam diam. Alam pun bertumbuh dalam diam. Benih jatuh ke tanah, masuk ke dalam tanah, terkubur diam, dan bertumbuh perlahan-lahan tanpa suara, tanpa orang lain tahu. Kita bangun pagi dan menemukan tunas yang mulai muncul, daun yang mulai bertumbuh, dahan yang bercabang, batang yang membesar, dan akhirnya menjadi sebatang pohon. Jadi ada perhatian. Jadi kita dengar baca di Injil tadi hari ini, Yesus dipersembahkan kepada Allah. Yesus dipersembahkan. Dia menjadi bertumbuh, bijak, kuat, ya, anak yang penuh hikmat. Dia bertumbuh dalam sebuah Tuhan. Ruang rindu kedua, ketiga ini, aku dan orang-orang yang kucintai dan mencintai. Kita melihat betapa indahnya kehidupan bersama yang dihasilkan dari sumbangan masing-masing pribadi. Apalagi kalau masing-masing saling memberikan pribadi, masing-masing saling memberikan yang terbaik, kasih sayang, perhatian, saling memaafkan, serta mengampuni satu sama lain. Perhatian kita sekarang akan kita alihkan dari aku ke orang-orang dekat di sekitar kita, dari diriku kepada orang lain. Orang-orang itu bisa pribadi-pribadi, di dalam keluarga, di dalam sekolah, atau sahabat-sahabat lain. Dari pengalaman hidup pasti ada orang-orang yang sungguh kita sayangi, kita cintai, kita rindukan, kita hargai, kita hormati, karena kepribadian mereka yang menarik, penuh cinta, penuh perhatian, dan berjasa bagi kita. Orang-orang demikian berkenan dalam hidup kita, mengembangkan hidup kita, dan kita ingin terus-menerus bersamanya. Sekarang saat yang tepat untuk menyadari cinta kasih mereka, mengenang pribadi mereka, sekaligus juga menyampaikan rasa syukur bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh kita cintai dan mencintai kita. Tadi pagi kalau ada adik dengar, waktu di latihan di bawah meditasi nafas, saya minta sebutkan nama-nama ya orang yang kamu cintai. Mungkin saya lupa. Saya buat nama apa saya dalam kesalahan selalu ingat kembali. Sebut nama orang-orang yang kita cintai ketika dalam keheningan beda sekali. Silakan untuk menjawab pertanyaan secara pribadi dalam ketenangan sendiri dan ditulis pada sebuah kertas. Jadi kalau kamu sudah kerja kali, terbatasan kamu tidak tulis, kalau kamu sibuk kamu tidak tulis, nanti beban banyak, kamu tumpuk banyak untuk PR, tulis
tulis sedikit-sedikit dosa-dosa, cicit-cicit sedikit. Lihat-lihat ini mulai tulis ya, jadi meringankan ada sesuatu supaya kamu ikut. Sebutkan pribadi-pribadi yang sungguh mencintai dirimu dan kamu pun mencintainya. Pribadi-pribadi yang kamu cintai lalu mereka yang mencintai kamu. Ada tidak? Ada. Ada tulis nama sendiri-sendiri ya. Dari pribadi-pribadi tadi siapa yang paling kamu cintai atau kamu rindukan, hormati dan hargai, atau yang paling kamu rasakan mereka yang sangat mencintaimu? Ada? Yang sangat mencintai atau tidak ada? Semuanya sama. Ada ya? Ada. Coba tulis nama mereka. Sebutkan secara konkret pengalaman atau alasan apa kamu rindukan, kamu cintai, kamu hargai dan hormati mereka. Ada alasan ya, kenapa kita mencintai. Yang jelas kalau mencintai, merindukan mama itu harus dong ya. Alasannya dasar ya. Kalau tidak mencintai mamanya, aduh ini malah buat mamanya menangis, tuntut lagi kena harta, anaknya bawa mama ke pengadilan. Kamu tidak ya? Tidak. Ada anak kita gue dia rawat kau pergi tarik rambutnya mamanya baru dia pukul lagi mamanya. Kisah ini kurang banyak. Kamu tidak ya? Ada alasan banyak. Apa yang sudah dan ingin kamu lakukan untuk membalas cinta kasih mereka atau jasa mereka? Sebutkan secara konkret dan yang pasti dapat kamu lakukan. Ya, saya ulangi. Apa yang sudah dan ingin kamu lakukan untuk membalas cinta kasih mereka? Atau sama sekali tidak pernah kamu pikir bahwa kamu membalas jasa mama mereka, bapak mereka? Pikir ya, kamu belajar yang baik dan terus sebenarnya satu cara tertentu ekspresi kamu membalas jasa kebaikan orang tua, bukan sekedar pergi sekolah, duduk main, ketawa, lalu pulang, lalu lanjut lagi. Both I am. Kalau buat apa saya ini? Sudah ya, tulis ingin kamu lakukan untuk membalas cinta kasih mereka, jasa mereka. Sebut secara konkret. Tulis nama ya. Jadi kita bilang aku dan orang-orang yang mencintai, ruang rindu artinya kita mencintai. Lihat kembali, jangan sampai lupa orang yang mencintai kamu berdasar pada kamu lalu kamu balik badan. Sekarang orang cepat tersinggung dunia. Kamu tidak sebut begini, kurang ajar, tidak tahu etika, ada ya. Dia sudah lupa. Ini kucing, kucing. Kacang lupa kulit ini. Ini kacang lupa kulit. Dia tunggu padahal kulitnya melindungi dia sebelum mati. Di sini tidak ya? Tidak. Kalau melupakan orang-orang cintai yaitu lama. Saya ulangi lagi ya, bisa pelan-pelan. Sambil ini pikir, disalurkan, digerakkan, ada banyak tugas, banyak kerjaan banyak. Tidak perlu dilaporkan. Nanti kita buat pleno segala macam, jadi sudah ada kegiatan tadi. Sebutkan pribadi-pribadi yang sungguh mencintai dirimu dan kamu pun mencintainya. Minimal tulis 1, 2, 3. Dari pribadi-pribadi tadi, siapa yang paling kamu cintai, kamu hormati, kamu hargai, lalu yang kamu rasakan sangat mencintai. Sebutkan secara konkret pengalaman atau alasan apa kamu merindukan, mencintai, menghargai, dan menghormati mereka.
ada alasan konkret ya. Cinta yang merindukan. Apa yang sudah dan ingin kamu lakukan untuk membalas cinta kasih mereka, untuk jasa-jasa mereka? Apa yang kamu mau buat? Konkret. Mungkin selama ini kerja tugas begitu-begitu coba pulang. Malah dasarnya kan buat tugas, siapkan diri kamu ujian. Yang dekat kan, siap kami balas. Saya lulus. Saya usaha nilai yang baik. Begitu. Tidak harus 10, tidak harus excellent semua. Atau selama tidak pernah tolong mama, tidak pernah bantu di keluarga, cuci juga tidak. Makan ini sorong saya. Ada anak di tempat saya. Lihat orang tua bawa beri makan lewat bawah pintu. Orang tua bawa makan beri gini. Ya ambil makan sudah lempar lagi. Ada kumpul ada sekalian. Itu saya tidak tahu siapa yang latih mereka, siapa yang didik mereka, sekolahnya di mana. Ada hal-hal konkret yang kau bisa buat. Yang sudah baik tingkatkan, sudah dekat orang tua. Kalau yang kurang-kurang mulai. Sendia masih ingat UMI yang kamu sudah isi sudah. Aku jujur, terbuka sudah ya. Jadi kita memperdalam jujur macam mana, terbuka dan macam mana. Terusnya. Sudah tulis ya. Baik, angkat muka di sini. Sambil mereka merenung, ingat-ingat lagi ya. Artinya menumbuhkan rasa rindu, rasa cinta, hormat, lebih respect. Respect, hormat itu di seluruh dunia. Bukan hanya di SMA terus, bukan. Tapi alangkah bagus ada kualitas tertentu. Ketika orang ada rasa hormat, saling menghargai, itu orang-orang berkarakter, ya dikatakan berkarakter. Ada kan CB, karakter building ya. Sifat-sifat dasar yang dibawa ya. Melihat kebaikan-kebaikan orang, belajar, kebaikan orang terus bertumbuh. Di kelas 3 ini ya, sebentar lagi mau ke universitas ya. Hal-hal yang baik yang luar biasa kamu dapat di harus pasti akan membantu kamu untuk bertarung lagi. Nanti di universitas kamu bertemu lagi dengan teman-teman dari mana-mana. Dengan tingkat pendidikan, mungkin dia pernah retret juga, dia bisa jadi kamu lihat ada kumpulan anak yang banyak, kamu harus beralih di sana. Jadi jangan sombong karena kamu lebah. Macam begitu. Tapi ada keyakinan dasar, sikap perilaku dasar yang dilatih ditumbuh kembangkan terus. Jadi anak-anak yang baik. Saya ulangi lagi. Konsep saya dari awal, pikiran saya ketika mendengar memberi kepada dan sebenarnya anak SMA lulus, ini anak hebat luar biasa. Ini baru 3 tahun. Kegiatan mereka juga tidak semua sekolah mengadakan. Paling-paling rekolisi. Saya bisa beri SMA Kupang ini rekolisi 2 Maria. Rekolisi namanya besar rekolisi hanya dibuat oleh perayaan rekolisi bisa dan selesai. Kita saya korban lama-lama, upacara tobat, bakar dosa-dosa, ucap terima kasih. Sudah makan minum pulang, kamu masih bertemu lagi ya. Setelah itu kita masih ada waktu bertemu lagi. Saya minta coba rem diri supaya ada kegiatan ada antara kamu yang berbeda di kelompok di ruang di kamar tidur yang 3. Coba rem diri sih, tidak iri bicara dulu ya. Nanti di sini yang nilainya bukan kamu, ini ke rumah RT, ada pembina, ada frater, ini kami ini pintar. Yang bilang ini pastor siapa yang berbeda ini, pendampingnya bagaimana, membiarkan anak-anak lihat, ribu-ribu bunga-bunga dipetik kiri kanan, semua kita semua. Kotor di dapur, kotor di kamar makan, di jalan, nah, tidak tertiba, selalu diberi kamar. Tidak ada bebas itu. Kalau dalam unsur kepribadian itu ada 4, namanya Dindos Jauhanis. Selalu di psikologi ya. 4. Yang pertama
pribadi yang terbuka. Artinya apa? Ini satu jendela, namanya 4 jendela. Jendela pertama ini bahwa saya mengenal diri saya, orang lain juga mengenal saya. Nah, Anda semua ini. Kan kau mengenal dirimu, yang lain itu kenal. Jangan pikir orang tidak kenal engkau ya. Semua ini. Ini namanya pribadi yang terbuka. Ya. Maka terbuka terhadap pendidikan, kritik, pendapat orang, bebas itu terhadap kita. Terbuka. Saya mengenal diri saya, orang lain pun mengenal siapa saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengenal diri saya, tetapi orang lain tidak kenal. Ada hal-hal di mana hanya saya yang tahu tentang siapa saya dan diri saya. Maka ini diperkuat untuk mengenal diri ini penting sekali, supaya Anda tidak goyah, tidak hancur hidupmu hanya karena kritikan orang, ya, karena pendapat orang lain. Orang tidak kenalmu, Anda mengenal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting ada orang kenal baik kita tidak kenal siapa kita, tidak kenal. Ada unsur jendela di mana orang lain jelaskan tentang kita. Kau ini, kalau cerdas sekali, kau tukang gosip, kau ini sombong sekali. Tapi kita tidak sadar, ya, ekspresi. Jadi ada bagian di mana kita gelap tidak kenal diri kita, tapi orang lain saya terteraskan. Makanya banyak kritik dan ada yang cepat terluka batinnya. Ketika tengok kau, kenapa kau jalan laki-laki itu? Wow, kenapa kau gini? Bisa lihat kau di sana itu. Itu ada bagiannya. Kita tidak tahu dari orang lain kenal kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada bagian diri saya ini, saya tidak kenal tentang saya, diri saya, tapi juga orang lain tidak kenal. Ada lain yang tidak kenal dalam diri saya ini. Ada. Itu dinamakan misteri. Kalau dari filsafat, itu ada buku besar, manusia itu misteri. Jadi yang pahami manusia itu dengan hati, tidak bisa dalam teori psikologi atau apa di konsep orang. Oh, kamu begini. Masih ada kesempatan, maka saya katakan tidak ada seorang suci, orang kudus yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada seorang pendosa yang tidak punya masa depan. Begitu. Karena ada unsur misteri di sini. Ada unsur di mana saya tidak kenal saya, diri saya, orang lain juga tidak kenal. Bisa mengerti? Namanya 4 jendela pribadi kita. Ya. Yang pertama, saya mengenal diri saya, orang lain juga mengenal siapa saya. Makanya kesempatan ini UMI ini supaya Anda lebih mengenal dirimu sebelum nanti dengan orang kenal tentang dirimu. Ya. Anda harus tahu kemampuan, talenta, kelebihan dan hari ini kita tahu tentang keterbatasan. Lalu kita masuk oleh dia dalam keterbatasan itu Tuhan mengirim. Ada orang-orang mencintai kita untuk membantu kita menopang hidup kita. Ada. Jadi ada namanya saya mengenal diri saya, orang lain juga mengenal. Yang kedua, saya mengenal diri saya, tapi orang lain tidak kenal. Maka jangan cepat reaksi. Ketika orang katakan dengan Anda begini kaumnya, sama dulu ada unsur di mana hanya Anda yang tahu, dia tidak tahu, orang lain tidak tahu, pastor juga tidak tahu, seperti itu. Ada. Jadi bagian di mana saya mengenal diri saya, yang lain tidak kenal. Termasuk bapak mamamu. Nanti besok-besok pacarmu atau suami istrimu, itu ada tetap bagian dalam hidup ini yang hanya saya yang tahu, di sebelahnya tidak tahu. Lalu bagian yang ketiga, saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Ya, maka di sini butuh kerendahan hati. Belajar dari akar. Sudah akar? Akar itu dia tumbuh kemana? Ke atas kan begitu? Akar itu dia masuk ke dalam. Dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah tunjuk diri dan saya jago. Tidak. Walaupun pohon itu dipuji kena buah, kena bunga, indah semua ya. Ke atas. Tapi akar tidak pernah sombong, tidak pernah menyatakan diri, oh saya memberi mereka hidup. Padahal penting sekali. Ada, ya, saya kenal diri, tapi orang lain kenal. Maka di sini terbuka kesempatan orang beri pendapat, orang kritik. Maka jangan cepat tersinggung, papel itu baru menangis, mulai anjing babi semua kebun binatang, safari semua. Yang ragunan semua keluar semuanya ini kita masai. Coba latih kata-kata, ya. Karena ada bagian di mana orang lain kenal kita. Hanya cek
reject. Kadang-kadang kita mengalami sulit dalam hidup ya. Orang kita cek, reject lagi, dia harus mengadili. Nah, kamu hati-hati, adik-adik ya. Ini kita lagi setting mindset, setting pikiran, heart set, setting hati, emotional set, setting perasaan kita, setting, feeling set, skill set, setting, spiritual set, the setting. Ya. Maka kesempatan retreat ini luar biasa. Ya. Selain mengenai manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kita setting mungkin selama ini kalau ada selalu gampang melukai orang, coba pikir tanpa sadar dan kata-kata. Adik-adik, dalam tubuh kita ini 70% terdiri dari air. Ya. 70% ya dari air. Tapi yang terjadi ketika tubuh ini diluka, apa yang keluar? Darah. Ini kalau diluka, supaya rasa sakit dulu orang. Gitu ya. Kalau tubuh terluka yang keluar kita darah. Lalu hati kita ini terdiri dari darah, kolesterol. Hati terdiri dari darah ya. Tapi ketika hati terluka itu apa yang keluar? Air mata. Dan yang keluar air mata. Lagi sehingga dalam bahasa Spanyol ada ungkapan yang mirip menarik sekali. Las lágrimas son sangre del alma. Air mata itu adalah darah dari jiwa. Darah dari jiwa. Sedih sekali kalau gue mau menangis tuh ya. Sedih. Darah dari jiwa, ya, sedih. Las lágrimas son sangre del alma. Air mata itu darah dari jiwa. Air mata itu darah dari jiwa. Hati-hati, ya, jangan buat orang menangis sampai air mata itu. Aduh. Dan jangan cepat menang. Tulis, tulis, bos. Jiwa yang kuat akan tetap tersenyum. Jiwa yang kuat akan tetap tersenyum di saat harus menangis. Jiwa yang kuat akan tetap tersenyum di saat harus menangis. Ayo, tulis. Jiwa yang kuat akan tetap tersenyum di saat harus menangis. Jangan cek. Hidup ini perlu benturan, jangan cek. Sedikit-sedikit, ya apa ini? Tidak boleh cek. Pulang dari sini, tangguh. Ya. Ketika saya di Spanyol, saya bertemu keluarga di kundangan rumah, lalu satu anak ini jatuh. Itu anak kecil. Satu anak ini jatuh tengah. Jangan begini. Kita ngomong dia juga ngomong. Dan saya diundang ke rumah. Saya diundang. Hei, berbicara tanpa sadar, tanpa perhatikan. Anaknya jatuh. Betul dia jatuh. Udah menangis saya saksian. Ya anak ini. Saya pergi angkat dia. Sama gendong dia, mau angkat dia. Oh itu mama. Hei, para. No puede ser. Tidak boleh. Pastor, tidak boleh angkat. Hah? Tidak boleh angkat, kesian dia jatuh. Lepas. Biar dia menangis. Dia menangis. Saya bilang, kenapa? Kalau saya angkat dia, kamu di Indonesia, ada jatuh marah-marah lagi jangan. Lalu ada ambil air siram lagi di tempat itu. Kamu sendiri siram air. Itu kenapa coba? Siram air. Maksudnya begini, kalau yang jatuh kita sini. Kalau anak jatuh, dibantu lalu ambil air siram, maksudnya begini. Hei, kau jangan tidur di sana, pulang. Begitu. Maksudnya jiwa itu jangan diam di sana. Kamu tahu kalau jiwa itu keluar, itu benturan. Ketika bentuk jiwa lompat keluar, ada yang kaku kecelakaan habis dari operasi tapi jiwa tidak kembali kan, dia kaku terus. Di sini ada jiwa di luar, ada saya lihat ada lampu. Saya ada jiwa tidak di rumah. Ya. Jadi kalau saya ngomong lalu tidak tertawa, itu karena jiwanya tidak ada di rumah. Maksudnya tidak dalam tubuh, tidak di luar lompat. Baik, saya bilang kenapa? Saya angin dia marah, kenapa?
Dia bilang, aku angkat satu anak berarti bos satu anak mati cepat. Hah? Mati cepat. Karena apa? Memang ini seleksi alam ya. Seleksi alam. Tumbuh-tumbuhan kamu lihat daun-daun berguguran bunga, amal ada gitu. Bunga-bunga yang jatuh kamu itu? Tidak. Dan tidak ada, sama ya. Ayam 9 ekor tidak satu gila. Lalu di sini ada 39 coba, gila yang 40 gila. Siapa yang belum mati ini? Coba. Siapa yang dari kamu ini? Bukan. Jadi yang manja-manja ini berdiri dulu. Siapa yang manja? Pulang, akhirnya fight kerja. Itu seleksi alam. Struggle for life, apa namanya survival. Ada ini sama macam biologi begini, ya. Semua kita pasti mati, ya. Dengan pendidikan yang keras, sekolah keras, disiplin buat supaya kamu hidup. Ya. Di rumah kan begini kerja supaya kamu hidup, bukan buat kamu mati, bukan. Bapak, mama, kita bilang bohong terus kayak ngomong saja kayak permisi, minta izin segala macam, terus sudah jalan lanjut. Jadi itu sedikit pengalaman yang buat saya ketika saya pergi ke tempat yang baru, ada suasana yang baru, otomatis saya akan menarik untuk berbicara dalam hati. Oke, terima kasih. Kesan kedua kata untuk tempat ini. Kesan, kesan dulu. Ya. Untuk kesan saya pertama kali kesini itu sama seperti teman-teman yang lain, kalau tempat ini sudah pasti indah. Karena waktu masih di Kupang, ekspektasi saya itu bahwa wah pasti di sana nanti saya akan kayak kurang nyaman karena mungkin tempat tidur yang begini, terus lokasi yang mungkin buat saya sendiri merasa bosan atau bagaimana. Tetapi pada saat sampai di sini saya lihat ini langsung kayak wah ternyata di luar ekspektasi saya sebelumnya. Maka tidak ada kesimpulan. Semoga kamu senang sekali berada di tengah adik-adik. Ketika Pak Aris minta saya untuk damping retret ini, saya kan berpikir saya minta maaf ya, adik-adik. Latar belakang saya ini berbeda jauh. Memang dari keluarga petani, sederhana sekali. Seringkali kecewa dengan keluarga. Mengapa Tuhan memberikan saya Pak Mama ini petani? Tidak seperti teman-teman yang lain yang pegawai, semua fasilitas lengkap ya. Hari-hari pulang ke sawah, pikul kayu, cari bek air dari kampung ya. Selain sebenarnya juga saya merasa Tuhan tidak adil. Sulit sekali untuk dapat uang, sekolah, segala macam. Orang tua ini berutang terus. Berutang, petani yang tidak berpendidikan ya orang tua. Di sisi lain, kemampuan saya pas-pas saja. Kemampuan. Tapi waktu SD ya suka matematika. Sebenarnya dibuat dengan ranking. Aduh ranking ini memalukan. Pernah waktu mau bagi rapor, saya alasan sakit, saya kabur lebih dulu. Jangan sampai saya juara aktif. Tidak pede, sama sekali ya. Hanya ada satu hal yang membanggakan saya. Ketika terima rapor, saya juara 4 dari 70-an gitu. Saya, yang terjadi apa? Saya bilang, ini guru-guru kasihan dengan saya. Dan hubungannya bagaimana? Sesudah ujian, saya pulang, saya bilang, Tuhan, berkatilah guru saya supaya ketika baca saya punya soal ini, jawaban ini, dia belas kasihan untuk saya nilai baik ya. Saya berdoa bukan sebelum ujian, sesudah ujian. Sebut nama itu guru supaya apa? Berbelas kasihan dengan saya. Dan ini macam menjadi sikap dasar karakter yang bisa bawa sampai ke praktek, sampai ujian baik. Dalam proses itu saya belajar banyak dari teman-teman. Saya senang ketika ada teman yang mampu main keyboard, main gitar, saya duduk, saya bisa kapan saya bisa main, kapan ya. Ini pelan-pelan coba ikut, waktu itu cari waktu, akhirnya saya bisa main gitar. Saya bisa main keyboard ya. Dan dia orang yang bagaimana bisa buat lagu, lumayan juga kan saya bisa buat lagu. Kalau ada lihat lagu Intimea itu saya buat. Dan ketika lihat ada YouTube, saya bawa traktor ya. Saya bisa bawa traktor, bawa ekskavator, bawa trek. Saya kerja ya, tinggal di bengkel. Pernah dengan anak-anak saya bilang, imam ya tinggal di kanan dan isinya raja, seperti itu ya.
dengan anak-anak bengkel ya belajar banyak hal. Saya bawa trek yang roda 16 untuk buat biji besi. Saya bawa. Ini bukan untuk mau. Ternyata bisa dalam proses belajar gitu ya. Proses bisa belajar. Yang penting Anda minat belajar. Kamu masih terlalu muda. Ternyata saya umur berapa sekarang? Ya. Ternyata kira-kira saya umur berapa? Ya. Saya belajar bela diri karena apa? Lebih masuk ilmu pernafasan. Ya. Ada dari saya baca buku dan saya lebih banyak sebagai praktisi. Untuk saya tulis buku Desain Jiwa Terdidik Gramedia. Sering di Google. Lalu meningkat tirai inner power, meningkat tirai inner power. Pendekatannya dari ilmu fisika. Bisa baca. Itu fisika terapan di Gramedia, Terdidik Gramedia. Bisa ada di sekarang di Google ada. Maksud saya kita belajar. Dan saya mengajar di kedokteran itu etika medis yang bioetika. Maka pendekatan yang saya pakai dalam retret ini itu adalah pendekatan biologis sebenarnya, pendekatan biologi, ya bukan soal fisika, biologi. Biology of belief, biologi keyakinan. Biologi itu ilmu hidup, ilmu untuk orang hidup ya. Tetapi kehidupan ini lebih dengan keyakinan-keyakinan. Pertemuan semacam ini, ini sebenarnya sebuah ilmu buat kamu untuk hidup, bukan untuk mati. Amin? Ya, ini biologi of belief. Ya. Jadi saya minta tolong ada ikut kegiatan, bukan hanya di sini, nanti untuk sepanjang hidup. Kalau cara pikir linear, lurus gitu, itu dari Isaac Newton. Kita ini struktur biokimia tubuh kita ini komposisi biokimia tubuh kita ini. Maksud ya, ini biokimia tubuh. Kalau orang sakit karena struktur kimianya rusak. Struktur kimianya, kalau ini cara linear. Dari biokimia tubuh. Ya, ini putus ya. Linear, lurus. Kalau orang sakit karena struktur kimianya rusak, maka orang harus kemana? Ya, kemana cari itu obat kimia itu mana? Di kimia farma. Kamu tahu kimia farma, tapi kamu keluar masuk beli itu obat. Itu kimia itu dia meracun di tubuh. Organ tubuh kita hancur, ginjal, hati. Kalau minum obat semakin banyak dalam orang mati, bukan begitu. Itu cara pikirnya. Kalau cara pikir sirkular, hidup kita ini ditentukan oleh banyak faktor ya. Lingkungan, bukan soal makan hidup ini, tidur, latihan retret seperti ini, latihan pernafasan itu biologi belief ya. Cinta yang kamu alami inilah ini biologi belief. Iman keyakinan yang kamu miliki inilah biologi belief yang buat kamu hidup. Amin. Tapi kita boleh masuk ya. Kita mulai masuk di ruang rindu kedua, aku dan keterbatasanku. Saya ulangi lagi, saya mengajar di kedokteran, bioetika, dan etika medis, ahli Malaysia. Dalam bahasa Spanyol, saya mengajar. Sudah itu di remaja, keperawatan. Saya di sini sebagai kuliah di Nusantara, itu namanya terapi alternatif yang semester 8 di Nusantara. Di nasi panah itu apa ya nasi panah itu? Keperawatan itu terapi alternatif itu. Lalu di informasi dengan parter kebidanan, memberi kuliah untuk di kebidanan. Kamu di bidang siap. Kerja di advisor Menteri Pendidikan di Malaysia, menghubung standar dengan menghubung antara pemerintah dengan sekolah-sekolah Katolik. Digaji $1.500 Amerika. Kaya $1.500. Saya senang sekali ketika salah satu di sini yang harmonis segala macam, yang terakhir kekayaan uang ya. Kekayaan uang. Agnostik, bukan orang miskin. Ini bukan kaya semuanya. Makanya orang ulang tahun selalu
sehat dan kaya. Dalam pencapaian itu kita ini mesti menyadari yang pertama keterbatasan, kelemahan kita. Rindu datangnya dari cinta. Semakin tinggi rasa cinta seseorang, semakin besar kemungkinan untuk rindu ketika tak bertemu atau berpisah dengannya. Seseorang yang mengungkapkan rasa rindu tanpa cinta adalah rindu semu, dari cinta semu, bahkan karena tak ada rasa cinta sama sekali. Saya rindu, saya rindu, hanya karena untuk basa-basi cinta semu. Kau biasa ngomong kata rindu, yang orang di sini pernah mengungkapkan kata rindu ke mama, rindu ya? Pernah ya? Atau tidak pernah? Rindu. Baik, kenallah dirimu. Betapapun istimewanya kita, ternyata kita masing-masing memiliki keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan kita nampak dalam hal-hal berikut. Seperti itu. Saat di kampung, aku berada di ruang terbatas, tergantung dari ibu, berada kekuatan dari keluarga kita, semua tidak mampu. Betapa lemahnya kita tidak dapat dengan mudah dihilangkan dari dunia ini dan sebagainya. Banyak yang lewat terus atau lahir prematur atau lewat operasi sesar dengan berbagai risiko hidup di dalam. Maka kita terbatas saat di kandung sampai melahirkan. Kamu pemandinya yang operasi sesar saat lahir, coba angkat tangan. Yang dilahirkan Anda datang pakai operasi sesar, coba angkat tangan. Lalu yang lahir prematur 6 bulan, 7 bulan, tidak gangguan setahun, padahal belum waktunya sudah datang dulu. Mana? Artinya yang lainnya datang 8-9 bulan ya, bersyukur ya untuk hidup ya, bersyukur ini. Ada yang lain-lain itu lewat ya, ada. Setelah kelahiran pun kita lemah dan terbatas pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita juga dilahirkan dengan fisik, jenis kelamin, dari keluarga, masa dan tempat tertentu. Kita tidak bisa bebas memilih. Itulah keterbatasan yang harus kita terima sebagai anugerah hidup kita. Anugerah hidup kita. Ini penting sekali. Anda harus terima. Saya sebagai laki-laki, saya sebagai perempuan. Kalau tadi malam saya bicara soal otak kiri dominan atau otak kanan dominan. Itu sebagai anugerah Tuhan. Tidak ada yang pilih itu. Karena Anda bertingkah laku seperti ini karena dari kondisi otaknya seperti itu. Ya, diajar disebut orang cepat kalau lambat setelah itu. Ada yang pikiran analitik, itu ya otak kiri dominan, dia bapak pikir dulu. Hei cepat! Orang yang kanan langsung lompat, lari. Mau jatuh apa, sementara akibatnya salah banyak, tapi ya itu jadi itu otak kondisi. Tapi ada hal-hal tertentu kita bisa pilih seperti ini. Hanya perbedaan-perbedaan ini yang membuat indah hidup. Maka keterbatasan itu seharusnya tidak membebani diriku. Yang tepat dan sehat bagi kita adalah menerima keterbatasan manusia kita secara sukarela penuh keikhlasan. Sebab menolak keterbatasan tak ada gunanya, dapat menjadikan pribadi sombong atau sebaliknya penuh kemunafikan dan rendah diri. Ada yang cewek dia sudah kuliah sekarang tidak ambil Tuhan, saya mau laki-laki supaya seperti ini kalau obat kiri kanan. Hei kau cewek, jangan kertas ya, ada tomboy bawa motor kiri kanan itu yang lahir ya. Tapi ada kelemahan bunda, mesti jangan kasar deh. Muka kasar di sini. Maka ini kelompok ini cewek lebih banyak. Maka ruang suasana kelemahan kita bisa lebih banyak. Muka jangan terus serius. Di dalam sini pulang dari rumah lagi ya baru kamu begini lagi. Terima ini sebagai satu kebahagiaan. Setiap pribadi memiliki keterbatasan sendiri-sendiri dan kekurangan di dalam dirinya. Tiap orang mempunyai kekurangan. Namanya subhanallah. Yang sempurna itu hanya Allah. Kita manusia itu tidak sempurna. Masing-masing merindukan dan mengharapkan pertolongan, bantuan orang lain, seolah-olah saling berteriak, aku membutuhkan kamu, sebab aku tidak mampu, aku terbatas.
Keterbatasan, maka kita membutuhkan. Yang paling aneh itu kita membutuhkan orang tua terus, tapi pakai paksa lagi sekarang. Paksa orang tua ikut, tidak pernah sadar. Terima kasih. Paksa harus beli ini, baru kita mau ngomel, ngambil, kita mau makan. Terus saya mau sekolah, mau sekolah terus sudah orang tua pergi sekolah. Suruh orang tua sekolah. Kita harus berani berbagi, meminta bantuan dan memberikan bantuan. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan tentu akan sangat berarti bagi dia yang sangat membutuhkannya. Jadi dari keterbatasan hidup seperti kami yang mengalami keterbatasan, akhirnya membentuk kita karakter untuk berbagi. Ya. Saya ingat dari kecil sampai menjadi kebiasaan sampai sekarang. Terakhir kemarin, saya boleh cerita, itu sombong, bisa lihat bahasa di WA, kalau ada yang sakit. Saya beri orang uang Rp1.000, biasanya tidak lama bisa dikembalikan karena 10.000, semacam begitu. Kemarin, ada satu suster yang udah tahu dia menangis karena dimarah, maka daripada suster doa, sudah saya suruh ada anak-anak di sana, coba mereka carikan kue, gitu, bawa, ternyata banyak. Hai tidak lama, satu orang lain keluarga kirim saya uang 2 juta. Padahal 100.000 beli kue, lalu orang kirim sama 2 juta, ada biasa jadi bukan lebih sombong. Tapi ketika berbagi, kita mengambil dari keterbatasan, kita berbagi, Tuhan itu mengembalikan lebih banyak lagi, ya. Tuhan mengembalikan. Jika ada adik, jangan beli, jangan kikir apalagi 5 uang 100.000 yang barang merah itu biar lapar, kancing terus. Teman-teman juga kesulitan, kau kancing terus. Jangan dibagi. Berbagi dengan teman, berbagi indah. Akhirnya kami terbiasa, keluarga kami ini sangat terbiasa memberi walaupun ditipu, terus berbagi walaupun ditipu, berbagi terus. Ini dari keterbatasan, dari situasi pengalaman dari rumah yang susah, yang sulit, membentuk kami seperti ini keluarga. Tapi ada 9 orang. Keluarga syukur kepada Tuhan dari orang tua petani, tapi anak-anaknya rata-rata ya bisa berpendidikan. Maka sebuah kesempatan ketika buat evaluasi di Jakarta, seperti kesempatan, mama bicara, mama umur 90 tahun dan sudah jalan, ya. Dia bilang, hai Dena, mama ini kelas 3 SD tidak tamat, tapi anak-anak sarjana. Saya bilang, saya interupsi orang tua. Saya minta ada saudara-saudara yang guru yang kepala SMA 5 itu salah satu anaknya, ya SMA Negeri 5. Dan juga satu juga SMA kepala SMK Air Rapo, ada nona itu kepala SMK, ada nona saya. Ya. Saya beri 2 orang yang ada kepala sekolah, coba suruh mereka beri mama ini paket atau ke sekolah. Tamat kelas 6 SD, dia terima ijazah, saya mengundurkan diri dari depan karena dia tidak bawa kelas 3 SD bilang anak-anak sudah sarjana, apalagi kalau dia tamat kelas 6 SD hanya karena bercanda dengan orang tua. Ya. Tapi luar biasa orang tua petani bisa melahirkan anak-anak yang bertahan, bersaing, bisa bersaing di hidup. Itu dari orang tua yang sangat sederhana. Ya. Berbagi, ya adik-adik berbagi. Jangan terlalu beli, lebih-lebih dengan kakak adik di rumah. Ya, baju, pakaian, mungkin makanan, engkau harus makan atau garing, engkau coba berbagi, hal kecil. Anda tidak berkekurangan. Anda di seluruh dunia ada kekurangan, apapun selalu akan terbantu, selalu akan terbantu. Yang kedua ada gambar diri ini, kita lihat ada namanya virus, ya, ada citra diri, gambar diri yang mengganggu kita. Nah, ini ada bisa catat, bisa baca di sana. Ada gambar ini virus. Ada yang tahu saat ini virus apa di komputer itu virus apa yang sangat ganas? Virus apa? Hah? Virus apa? Corona lagi, nanti lah. Komputer tuh. Tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. So, virus apa? Virus corona. Sabar.
Jadi ada ahli komputer, dia bilang ada virus komputer ini. Untuk komputer Windows, sebaiknya diberikan pakai antivirus. Kalau yang Windows itu, yang gratis tidak apa-apa. Yang antivirus biar gratis harus pakai. Yang penting buat apa update terus. Ya pakai komputer update ya. Sekarang kalau ada antivirus biar komputer bagus, dia langsung deteksi. Komputer deteksi. Ada antivirus, kamu tahu tuh Kaspersky sekarang pakai banyak, lalu Norton, ada macam-macam ini. Yang kita beli Indonesia ini apa ya? Smarter ya? Ada smarter yang biasa, ada yang tapi di sini itu sekali ini coba main KB. Tapi ada yang canggih, yang komputer ini yang tidak perlu antivirus apa? Yang backbook. Kalau pakai itu dia langsung scan virusnya langsung. Baik. Ada yang baik di komputer itu ada virus banyak. Itu sudah ada. Ternyata dalam karakter kita ini jadi juga ada virus. Gambar diri kita ada virus. Maka butuh antivirus, butuh scan. Jadi ada adik ini ada banyak scan. Kita perlu scan virusnya. Jadi scan virus. Jadi sini ya ada virus Psychomplex. Didominasi kemana-mana dia malu. Di sini ada. Malu dalam batas bacaan. Ya. Virus ini menyerang perilaku seorang yang memiliki rasa malu berlebihan. Akibatnya dalam hidup dan hidupnya tidak menjadi mudah menjadi permainan orang lain dan enak untuk dibuat bahan tertawaan. Kalau untuk ada yang bertemu, ada begini malu, bukan menjadi bahan tertawa untuk adik-adik itu dari ya. Sehingga apapun dia, ya, secacat, sehingga aku manusia itu dihormati dihargai. Bisa ya? Ada adik anak sekolah kelas 3 ini. Sehingga apapun dia, respect, hormat orang. Jadi ada virus Psychomplex. Jadi kalau rasa malu di sini coba jangan rasa malu. Yang pertama ini, supaya saya pakai begini di depan karena virus malu-malu. Kenapa Anda malu? Baik, ini ada virus ya. Jangan lupa. Kalau rasa virus buat komputer hancur semua, sama buat kamu punya diri hancur. Virus kita ya. Sebagai hal negatif yang tidak baik. Ya. Jadi kita melihat, saya tidak perlu panggil kamu ke depan, hanya ada meninggal, ya. Oh ternyata ada virus-virus ini, seperti Norton, MKP, Madal, seperti itu, ya. Yang komputer adalah diri kita ini, hidup kita ini. Yang kedua, virus kompleks, didominasi rasa ketakutan. Oh ada banyak-banyak, sumbernya ternaik, takut ketinggian, benar sesuatu komentar, ada ini. Di sini ada. Tahu mungkin di sini yang mabuk, aku jarang jauh. Tapi tidak apa-apa. Takut akan alam terbuka. Baru ada alam terbuka dia takut. Takut sakit. Takut petir. Takut ruang tertutup. Takut menderita. Takut darah. Dia darah supaya muka kuning. Langsung. Pucat memang. Takut darah. Takut ruang kegelapan. Di rumah pun masih kayak toilet, di dalam rumah masih panggil orang mesti damping. Ini masih ada. Pulang dari sini, jalan sendiri. Tarik nafas, mati bilang. Tarik nafas, tahan jalan. Tidak usah sibuk dan semua rumah baru hanya pergi kamar mandi saja, baru di dalam rumah.
Coba, kalau suruh kata banyak, wah itu. Baik. Bagi kremasi orang-orang pribadi kremasi. Baik, ada takut Maya. Oh ya. Takut Maya. Bapak nggak sudah naik lama kan? Senang sekali ada pendamping yang memperhatikan dan sampai kamu haus. Jadi kalau haus beritahu supaya bawa air ya. Makanya. Jadi takutnya ternyata ketika saya di Argentina ikut Jornada, saya 6 tahun di Argentina. Makanya kadang-kadang saya berbicara masuk seperti itu. En palabras simples y comunes, yo te extraño. El lenguaje que derrama mi vida eres tú. Mira mi pecho, dia darahku. Lo dejo abierto, kubiarkan terbuka, para que vivas en él, supaya kau tinggal di dalamnya. Itu lagu. Yo te amo. Jitir, I love you, seperti itu. Jadi omong pada diri. Jadi ada rasa takut. Ternyata gambar situasi kaum muda itu umumnya itu ada takut. Takut terhadap bahasa, takut terhadap orang tua, takut terhadap lembaga, di mana takut. No tengas miedo, jangan takut. 365 kali Tuhan Yesus katakan jangan takut karena muda. Jangan takut, saya ulangi lagi. Jangan takut ya. Kamu latih pernapasan sebenarnya. Ini kita namanya fisikal intelijen, kecerdasan tubuh fisik untuk apa? Siapkan kamu menjadi orang petarung, orang tangguh, tidak takut. Ya, beri orang duduk, ditanya dulu sama dia. Hei, adik-adik, jangan takut. Ketakutan itu yang menyebabkan banyak masalah. Ketakutan itu. Kalau ada salah, maju Bapak Guru saya ada salah. Bukan mencari pembenaran. Saya baca di itu Ismail pernah kasih keluar orang, lalu marah, damai, ribut di dalam masuk dia. Itu kan orang pengecut. Kalau berani datang risikonya apa? Bertanggung jawab. Berani memberikan jawaban atas pertanyaan. Itu namanya tanggung jawab. Jangan takut ya. Di sini takut? Tidak. Tidak usah takut. Kita ngomongin Tuhan mencintai saya berarti saya berlalu hidup dalam ketakutan. Ditujuan apa? Untuk berbahagia. Tidak bisa ketakutan membuat berbahagia ya. Tidak mengerti les ini bahasa Inggris dan guru baru tujuh langsung lompat dalam sana. Rumah dia. Bertemu kalau aku mencintai guru maka pelajaran yang sulit. Engkau mendoakan gurumu, saya yakin sekali. Sulit apapun, Anda bisa tanya. Sulit apapun. Ketakutannya itu membuat masalah. Bukan masalah yang menjadikan kita takut. Bukan masalah yang menjadikan seseorang takut. Tidak. Ketakutan itulah yang menimbulkan berbagai masalah. Di rumah, di sekolah, di mana-mana. Nanti kamu bertarung. Nanti kamu ini jiwa tangguh. Bertarung, maju. Ya. Tidak boleh jadi pengecut. Ini nyali kecil orang putih begitu suka mata. Rempahkan sedikit-sedikit kesurupan. Saya bisa berbuat di SMA 4 di depan undangan. Sementara bisa Katolik yang lain. Yang Katolik saya mana sini duduk. Jadi yang bilang kesurupan ya tidak kesurupan lagi. Tidak ada yang Katolik sebenarnya yang dipikir sebenarnya SMA 4 di depan undangan itu. Itu kenapa? Buat pramuka tidak izin malam-malam itu di ini yang pom-pom ini. Makanya memang semua. Terima kasih bro. Saya ini kali kecil tapi ini besar yang besar. Makanya saya tanya. Jadi ada adik kemana-mana begitu. Jadi takut. Don Juan kompleks ada di sini. Didominasi mental hidung belah. Kau hidung belah.
Itu karena rendah diri yang terlalu kuat. Dia tidak percaya diri, rendah diri lagi. Ia ingin menangkap kekurangannya ini dengan membangun tipu daya kepada lawan jenisnya, dengan menjunjung tinggi love affair. Semakin parah virus ini menjadi seseorang, ia akan semakin banyak bertingkah dan menjadi petualang. Ini susah sekali, apalagi dengan gadget dan media sosial ini yang tidak bisa kontrol. Kita harus kendali keadaan, mesti tahu ya. Lolita kompleks didominasi oleh hilangnya rasa kasih. Virus ini biasanya menyerang seorang gadis, utamanya yang pada cantik. Ada cantik di sini ada? Iya di cermin. Kamu pernah lihat di cermin pada saya cantik, saya cantik pernah? Aduh, kalau Anda tidak pernah mengatakan kamu cantik, siapa yang mengatakan nanti kalau kamu tidak mengatakan saya cantik, saya manis, selalu senyum di kaca itu. Ya. Coba balik sebentar, coba sini dan senyum pulang ke rumah. Kalau kamu senang dan diri dan lain senang, pasti tidak diemosikan. Itu soalnya tidak pernah selalu begini. Ya, selalu. Kalau kamu dipikir ini jelek, oh cantik, tidak saya terlalu endut, saya terlalu macam, itu karunia Tuhan, ya. Nona makmur, gitu, ya. Yang lain terlalu kurus, mereka terlalu macam apakah? Ini makmur Tuhan, ya. Cantik, ya. Harus katakan diri, ya. Bisa ya? Hei, ada Lolita ini, ada Lolita kompleks ya, terlalu cantik ini, jadi susah nanti. Ini virus penyerang seorang utamanya yang berwajah cantik, karena kehilangan kasih sayang, berbekal kecantikannya, ia mencari kasih sayang kemana-mana. Pekerjaan berlove affair akan dijalannya, tentunya akibatnya sangat fatal. Minta maaf, yang Lolita kompleks mungkin di tempat lain saya tidak pernah jumpa ya. Kalau di Eropa, di Amerika, itu biasa sekali ya. Kalau terasa biasa. Tapi di Indonesia ada kota yang saya rasa aneh itu, tapi menarik. Itu di Medan itu. Jam 6 ke atas, 6-7 malam itu sudah berjajar orang cantik. Entah itu anak SMA, itu anak mahasiswa, mahasiswi, baris itu, cewek-cewek itu. Untuk apa? Untuk orang bapak, untuk tidur. 150.000 bisa memberitahu kamu anak-anak. Sedih sekali ya. Lalu ada yang laki-laki saja, ada. Sebuah pesta nikah karena dia undang-undang ada satu anak mereka kelompok itu mau bawa acara, datanglah ibu cantik ya, hanya masalahnya pakai bibir merah ini terlalu banyak. Lalu itu MC dia bilang, oi ibu punya bibir merah ini tidak ada bisa tangkis. Dia pikir bibir merah orang serem dia pakai bibir merah tidak ada bisa tangkis. Saya pergi tadi, bibir merah. Kamu tidak ada masuk pakai bibir merah terlalu tebal, sudah. Nanti tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kan supaya jangan apa alergi. Ada yang tidak cocok, toh? Ada. Itu sah. Itu kecantikan itu kamu pilih dunia. Beda kalau laki-laki yang pakai bibir merah. Itu sudah. Oke, dalam Jeremias kompleks didominasi rasa serba kelabu, keyakinan yang kuat pada seseorang yang membuat percaya diri. Kepercayaan inilah yang mendorong melakukan kontrol kepada siapapun, dengan ceplas-ceplos melontarkan kritik kepada siapapun. Ternyata justru menutup akses untuk dirinya sendiri dan mengalami banyak kesulitan. Akhirnya merasa semua yang diperoleh dalam hidupnya serba kelabu, serba tidak jelas. Itu namanya Jeremias kompleks. Ada Jeremias ini kan? Baik.
superiority kompleks, didominasi rasa super. Virus ini sering menjadi seorang yang sering berhasil dalam setiap aktivitas, pendek kata hampir tidak pernah gagal. Karena kehebatan mendulang keberhasilan, maka ia cenderung merasa dirinya super, angkuh dalam bertingkah laku. Akibatnya ialah hilangnya rasa solidaritas. Setiap kawan tidak ada lagi. Salah kata adik di sini tidak ya. Rasa yang lagi berendah, rasa lebih pintar. Kalau kamu pintar bagi, ya, lagi dengan teman-teman, itu akan tambah pintar lagi. Superiority, anxiety kompleks, didominasi rasa gelisah. Virus ini menghinggapi seseorang yang takut terhadap risiko. Setiap kegiatan yang dilakukan dipertimbangkan dengan rasa ketakutan. Ketawa juga dia takut. Hey, when you speak right or wrong, it is your right. Anda ketawa sedang tapi ketawa di tempat yang pas ya. Kalau Anda menangis, menangis saja. Jangan berpikir takut kamu ceng, terlalu ceng. Menangis saja. Menangis ya. Ada yang takut tadi buat apa-apa ya. Dia selalu gelisah. Ada gelisah di sini, ada buat apa ini mau tampil. Harus sebelum makan lagi, duitnya dingin mulai. Tenang macam kita. Tarik nafas, tahan nafas. Ya. Mau kamu tahan nafas dulu. Itu akan membantu Anda. Ya, rasa gelisah, rasa takut dia akan pelan-pelan terkikis. Oke. Lalu space goal kompleks. Ini didominasi jika mencari kambing hitam. Ya. Selalu berdoa kita bertanggung jawab ini mencari kambing hitam, Ia menghitamkan kehidupanmu sendiri. Ya, cari kambing hitam. Ada seseorang yang suka mencari selamat untuk dirinya sendiri. Menyalahkan orang lain adalah modal utamanya, sehingga tega mengorbankan orang lain. Memang kambing hitam menghitamkan kehidupan. Lalu Prometheus, frustration kompleks, didominasi oleh rasa kecewa yang berlebihan. Kecewa, sedikit kecewa, kau kecewa, di seluruh dunia kecewa, di Facebook kau kecewa, di post kau kecewa, di Instagram kau kecewa, di seluruh dunia kau kecewa. Akhirnya online bahasa juga ikut kecewa. Tidak harus ya. Ada yang suka sedikit mulai, sedikit sedikit naik status, menyebabkan konflik di mana-mana. Lebih hati-hati ada sekolah, jadi jejak digital tidak pernah hilang, terhapus. Sampai kau mati sebagai orang masih bakar, kau mati orang yang tahu. Tapi kamu hilang. Prometheus kompleks, didominasi oleh kalkulasi yang serba ilmiah. Virus ini menyerang orang-orang yang dikatakan kemampuan intelektual yang tinggi. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk memecahkan penemuan dan ini yang menjadi masalah ini. Orang ini tidak nyambung diskusi yang kita kadang-kadang. Karena dia tahu semua ilmu, mungkin dari sini, dari sana, susah. Ada imam-imam yang begitu rasa dia tahu semua, padahal banyak yang tidak tahu. Ada. Jangan maksa orang harus ikut, harus. Baik yang kompleks, didominasi rasa serba sempurna. Virus ini sering menimpa orang tua atau guru. Baik, Kristian. Ini menimpa supaya kamu tahu kan? Jangan terlalu, namanya perfeksionis over. Ya sebiasa. Tapi dengan tugas tanggung jawab kita harus selesaikan itu. Kalau guru keras, bukan berarti benar. Oh ini untuk pendidikan, itu penting itu. Itu ada pendidikannya yang baik. Inferiority kompleks, didominasi oleh rasa minder. Di sini ada minder. Kelas 3 ini semua manusia mau. Cari. Tidak benar. Angkat kita. Tegak. Anda mampu. Harus begitu. Dari awal sampai ini bukan sekolah kalian lagi. Atau abal-abal. Angkatan pertama sudah 100%. Ini berarti proses perjuangan. Kamu sudah lebih bagus. Dari mereka yang angkatan pertama, angkatan kedua, kamu angkatan ketiga, ini lebih bagus.
Tapi tetap rendah hati, tanya bapak guru, bapak ibu guru, kalau kamu belajar, bersahabat dengan mereka, mendoakan guru-guru. Kamu doa tidak untuk guru-guru? Doa bagaimana? Semoga sabar guru ini mau yang mati kita sudah itu pergi cari lagi guru-guru lagi biar cantik itu guru-guru. Ada, buat dia sakit-sakit. Ada itu anak muda bodoh. Kamu tidak ya? Setelah kamu kembali kamu bodoh sendiri. Jangan mendoakan guru-guru di depan guru. Lalu bully kompleks, cenderung menang sendiri. Seorang dikuasai cenderung untuk mau menang sendiri dengan maksud ia dapat memperoleh harga diri atau citra diri dengan kuasa, sehingga untuk memperoleh harga diri kadang-kadang ditempuh melalui pamer kekuasaan. Sopoe dalam hidup, pamer kekuasaan. Ini kecil-kecil kamu sopoe kan kepada ahli ada ya. Setelah ditekan oleh bapak oleh mama kamu sopoe kan kepada ada tekan tidak. Jangan gaji dulu mereka. Jadi kalau buat itu ada bully kompleks, lalu interkompleks, kepala batu. Di sini ada kepala batu. Nah, itu saya beritahu bahasa lebih. Kan yang sekarang itu bilang mental block, mental block. Jadi bicara, diomong, entah pulang, ada cara dia angkat ini tidak saya lihat dari kemarin sedikit. Yang kepala batu sedikit kena dari pengalaman. Kamu bisa belajar banyak, ya. Tapi jangan terlalu keras kepala dengan orang tua, ya. Kerja saya senang sekali waktu di Argentina, seorang ibu dengan anak itu jalan mereka bergangan dengan tangan. Mama yang gendut dia berapa gonda, pakai mama yang gendut, gonda, tidak apa-apa. Bapaknya yang kurus berapa pelako itu bohong kan? Jangan bergangan dengan anak. Kamu akrab sekali, saya senang. Kamu sini akrab dengan orang tua? Hai, jangan sampai mama sudah. Oh, jalan dulu apalagi pakai silikinan dengan kain. Kami ini sudah, gara-gara ini jauh malu ya teman-teman jalan orang tua yang kotor. Tidak ya? Pulang tapi menyayang sama orang tua ya. Hormat, respect, sampaikan. Bicara baik-baik. Ya. Jangan baru mama baru kata, mau bela rumah atau sekolah kan? Orang tua suruh ke sekolah kok jauh orang tua. Itu kami kalau dari kampung ya. Jangan terlalu jauh orang tua. Beritahu bicara saya baik, bicara yang baik. Pikok komplek tahu tinggal laku pamer dan ingin dipuji. Menghargai seorang yang haus akan pujian. Untuk menembus keinginan tersebut maka ia akan memamerkan dirinya seperti burung merak yang suka memamerkan bulu-bulunya. Namun sebaiknya kalau gagal dalam meraih pujian ia akan melakukan kegiatan naik yang berperan sebagai seorang yang tumbuh dan total. Tidak kayak di sini. Hai, adakah? Ada yang pamer-pamer lalu ingin dipuji? Nah, sebentar saya beritahu lebih lagi. Hal kompleks, suka membebek. Virus ini bila menjangkit seseorang maka ia suka hidup ala bebek, serba seragam, berkelompok, bergerak ke arah yang sama dan dengan cara yang sama. Mereka rela melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka karena takut sendirian dan mungkin kurang tanggung jawab. Adik-adik yang bebek-bebek ini, kamu manusia, makanya bebek ini. Nanti bagaimana? Tolong direkre, tangan tipis, supaya berdiskusi. Kamu disuruh dulu, gini boleh. Misalnya di ruang di sana, di luar. Coba usah bicara sendiri-sendiri. Bukan egois, bukan. Menyendiri dulu, direkre itu. Sendiri bertemu dengan dirinya. Nanti banyak kesempatan kamu di sana di Kupang bercerita dengan teman-teman. Nanti banyak. Walaupun satu dua, coba usaha sendiri ambil catatannya, tulis, renung dulu. Sampai tidur itu tidak apa-apa. Sampai daripada kamu ini butuh bicara ya, itu untuk refleksi itu butuh waktu. Lalu karena tulis ada di situ. Apakah keterbatasan dan kekurangan yang kumiliki selama ini? Mulai ya, ada ya ini. Bisa ya? Apakah keterbatasan dan kekurangan itu mengganggu diriku?
Jalan pemecahan apa yang mungkin dapat aku lakukan untuk mengatasi secara positif? Apa jenis virus yang sedang menyerang diriku? Lalu apa antivirus untuk membersihkannya? Maksud gitu. Adik-adik lihat lalat, sudah lihat lalat? Lalat tempatnya di mana? Tempat sampah di mana lagi? Di tempat-tempat yang kotor, paling umum ya. Di lalu tempatnya lalu hasil dari lalat itu apa? Dari lalat itu dia bawa apa lalat? Penyakit apa? Perut. Lalat bawa diare, orang sakit dari lalat. Itu dari tempat yang berada ya. Sekarang Anda sudah lebah sudah tempat di mana? Lebah di bunga-bunga ya. Di mana? Pohon ya. Kopi di tempat yang indah-indah. Dia kasih apa dari lebah itu? Madu untuk apa? Untuk obat ya. Ya. Saya mau tanya, kamu ini lebah atau lalat? Anak kecil harus jawab, kami manusia. Anak kecil. Saya sedang kompak berapi-api. Lalat atau lebah? Kami manusia. Baik, dari tempat kita berada, itulah menentukan apa hasil yang kita bawa nanti. Saya harap di SMA, di Akulus itu bunga. Ini lebah menghasilkan madu, mengobati orang. Jadi bukan manusia lalat ya. Ini ya, bukan lalat ya. Ketika mulai bergaul, kalau orang tua nasihat, kau begini di polo, kau berteman dengan suami, kau akan jadi suami. Kau bertemu dengan anak yang bolos, kau akan suka tidak suka, pasti bolos, bersemangat. Kau bertemu dengan anak malas, suka tidak suka, kau akan kerja. Sehingga semangat itu tidak ada mata kuliah. Semangat itu tidak ada mata kuliah atau pelajaran. Saya tanya di gua, aku bisa. Semangat ada mata kuliah, semangat ada pelajaran, semangat. Satu anak angkat tangan, dia sekolah di itu Boromeus itu di belakang gereja Penbui, dia angkat tangan, penjas kes. Semangat pelajaran dan penjas kes, lompat-lompat. Semangat tidak ada mata kuliah, tidak ada pelajaran. Semangat itu bisa ditularkan. Semangat bisa ditularkan. Jadi kalau ada adik ya IPA, IPS, dan teman yang belajar cari, itu akan menular. Kita kuliah seterusnya itu, dia akan menularkan semangat ya. Semangat itu. Sehingga retret sebenarnya kami menularkan hal-hal yang baik seperti ini. Ya, ada yang bisa lalat atau lebah ini? Nah semoga. Hei Nona, lalat atau lebah? Kita bilang apa? Lalat atau lebah? Siap. Dia jawab manusia ini. Lalat atau lebah? Supaya ditularkan semangat, ditularkan. Ini supaya berjalan. Hanya bila mau minum jam 9 lewat. Jadi sudah ada itu, sudah ada pertanyaan untuk renung. Coba cari waktu, makanya coba sendiri. Ada sendiri, duduk di sini, di pohon, di mana-mana. Coba menjawab ini. Ya, tidak diperiksa. Ini untuk hidup kamu ya. Nanti di sepanjang hidup sampai tua pun akan dia lagi. Oh ya, ada terbahas di sini, ada kekurangan. Ini terus belajar. Tidak final, tidak ada. Final mati ya. Ini pertanyaannya untuk penuh supaya renung, ya. Kalau Anda tidak menjadi dirimu, siapa yang akan menjadi dirimu? Ya, kekuatan, talenta, kehebatan, kekurangan. Kalau orang bangun dia berkurang, dia akan membentuk ya pribadi yang kuat, yang kuat, yang tangguh. Saya ulangi, ini lalat betul Pak? Jadi bapak ibu guru dengar ya, suster. Nanti dia nakal datang itu. Ini lalat. Kita ngomong tidak dengar-dengar, ini lalat ini. Kelas 3 lalat ya. Jadi ini kalau mau lebah, dia di tempat yang indah, dari tempat yang indah. Saya pikir SMA itu tempat indah.
rumah-rumah kota ini memperbaiki ini sudah tempatnya kita. Kau berhasil. Jangan bergaul dengan tukang mabuk, yang rokok, yang narkoba. Ya, untuk apa? Untuk show diri. Tidak ada, susah. Ya. Susah. Menghancurkan diri sendiri akan menjadi diri untuk apa? Ada yang putus asa, kelewatan, akhirnya membuat orang lain ikut putus asa dengan dia. Karena bunuh diri di limbah, dicepatkan di limbah. Jangan, ya. Jadi ada dia, oh kelemahan di mana, keterbatasan di mana, sambil berpikir sama kekuatannya di mana. Ya, ini salah satu contoh kekuatan kita cari Tuhan. Nanti kan kamu tulis dosa-dosa sebagai kelemahan, nanti kita baca begitu. Lalu tulis niatnya, karena dari kelemahan, dari keterbatasan kita berniat untuk apa? Itu lebih baik, lebih siap untuk ujian ini. Ya, lebih semangat lagi. Ya, pulang kemarin harus pikir. Bangun pagi pikir, orang tua bagus sudah masih aduh, sampai orang tua bawa makan di sekolah. Ada yang cuci muka pakai aqua di dalam mobil, karena orang tua sayang sekali itu, supaya jangan terlalu sayang sekali. Ini sayang, orang tua sayang kamu ya. Ada perubahan. Saya berbicara dari fakta-fakta ini dari pengalaman saya jumpa di lapangan ya. Kemanjaan itu tidak membahas apa-apa. Dilatih untuk bertarung, untuk bekerja, tulis, latih tulis tangan. Karena saya bukan anti gadget, bukan anti teknologi barang digital. Ini instruksi yang harus ditangani dengan bijak. Ya. Ada yang sudah lebih bijak, ini tidak pakai HP ya, berapa hari ya? Ya, alhamdulillah, saya senang. Saya ini konselor adiktif, saya mau dengan kalian, ada. Bari ini tentang narkoba, tentang adiktif, kebergantungan, dan menado kemana-mana dari BNE dan Dinas Sosial. Jadi adiktif, kebergantungan namanya sains adiktif, ada satu ilmu khusus. Besok-besok ada yang sembunyi itu, ada ilmu khusus namanya sains adiktif. Sekarang itu anak muda yang adiktif apa belanja? Uang tidak ada keluar masuk di lipo itu, maju mundur ya ada namanya adiktif. Uang tidak ada mau terus belanja apa ini? Lihat HP aja, aku boleh angkat satu lepas lagi angkat satu angkat satu tangan ini itu adiktif belanja. Jadi menyerang di otak, penyakit otak kronis yang tidak bisa disembuhkan. Maka salah nafas itu banyak manfaat adik-adik. Yang jangan tertawa ya. Besok kita lagi. Jangan pernah beri membangun kamu kekuatan keyakinan lebih yang selama ini yang suka paksa-paksa orang. Coba ada nafas tahan. Ya. Dan saya suruh besok ya ada nafas kering itu maksudnya kita hembus semua nafas hembus semua baru tahan. Ya. Kalau anda merasa kemarin berjuang untuk tidak mati. Ya. Iya, jangan tidak mati, jangan naun. Hebat ya. Kesian ya, sedih sekali. Jadi anak-anak saya ini masih muda-muda Sumatera ini dulu saya incar ke Amerika suatu kumpul lagi. Aku asli. Kita ngomong tidak dengan Amerika. Latih apa sih? Latih untuk mati, bertahan. Aku semua orang yang ceng-ceng tadi besok dilihat. Jangan sampai. Oh, kita mesti tahu langsung deh atau jangan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanggapan yang saudara? Kita renung renung sedikit, lalu coba tanya minuman siapa? Atau nanti lagi? Saya pikir renungan kami dari waktu sampai jam 10. Sampai jam 10 kita snack. Oh begitu? Iya. Tapi ini yang bagian pertama kan? Iya. Lalu nanti bagian berikutnya nanti snacknya 30 menit. Jadi bagian ke renungan ketiganya 10.30 sampai 11.30. Oke. Kita bisa waktu. Hanya supaya ada lihat ini virus maksudnya seperti komputer kalau kita scan tidak kenal dia bekerja kalau kita sadar. Sekarang di gereja Katolik kita sama orang Katolik gitu ya. Di gereja Katolik
ada satu keputusan itu kebijakan pastoral, melihat kesulitan di lapangan dalam berkaitan dengan hidup keluarga, ya, dalam hidup keluarga. Sekarang sudah ada yang bangun keluarga sejenis, misalnya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, lalu meminta untuk diberi pernikahan. Gereja sakramen pernikahan yang untuk pria dan wanita, ya, itu diberi sakramen, ya, sebagai satu sakramen untuk monogam dan tak terceraikan. Lalu bagaimana orang-orang yang bentuk hidup itu, yang laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, ya. Ketika saya Argentina itu menangis sekali, bukan menangis tapi sedih juga, ya. Iya, satu banyo, satu stasi itu membuat pemilihan untuk OMK. Lalu dipilihlah satu anak yang laki-laki bilang homo itu, yang gay, yang laki-laki itu yang ini. Jadi gitu lah. Sampai di Pastor Rocky harus tidak boleh, karena itu dulu lah mempengaruhi penyakit banyak ke dalam ini. Rocky kita ada kemarin. Ketika ganti dia tanpa beritahu, diumumkan di minggu berikut, oh jadilah demo. Jadi kelompok-kelompok mereka datang dengan ini semua kemarin kami juga anak Tuhan, kami tidak minta barang-barang seperti ini, kami tidak minta, kenapa kami tidak bisa memimpin, tidak bisa ada partisipasi dalam gereja. Ya ini fakta, ya. Dan yang lain tertutup. Tapi yang lain sekarang lebih berani. Apalagi yang masuk jadi ada sebelum terlihat itu, ada YouTube sekarang berita-berita terbuka, ada berita A sampai Z, ya. Kalau tidak seleksi ini. Lalu sikap gerejanya bagaimana? Mereka bilang gereja tidak pernah memberkati pasangan sejenis, ya, tidak pernah, tidak, dan tidak akan. Ini sakramennya. Hanya bahwa gereja tidak melarang orang-orang ini meminta berkat kepada Tuhan. Bisa mengerti? Orang-orang ini contoh sejarah, atau dia jangan. Dia jadi ketika dia sudah datang, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya, sebagian saya percaya, saya merindukan Tuhan. Seperti kita ngomong ini, sama dengan kamu begitu. Lalu, boleh saya dapat berkat? Pastor, sebagai kepala jiwa, dia harus melayani untuk memberikan berkat. Ya. Itu ada catatan bahwa tidak pakai permintaan, sakramen dalam jiwa. Tapi orang ini membutuhkan berkat Tuhan. Bisa mengerti? Minta berkat. Maka pastor tidak boleh menghalangi ketika umatnya datang untuk meminta berkat Tuhan. Tidak boleh. Pastor mendoakan semoga persekatan begitu, doa gitu, ya. Bisa mengerti adik? Supaya jangan sampai kamu baca, ini gereja Katolik ini mengizinkan memberkati sejenis dalam bukan. Supaya kamu tahu. Nanti kita masuk lebih jauh. Ini soal keterbatasan manusia, ya. Dari sangat aktual yang kita alami. Jadi sudah dengan sama tema lagi ramai diskusi dalam gereja. Ini mainstream. Itu aliran palsu. Ada sudah tidak tentang ini? Yang gereja memberkati pernikahan sejenis. Yang perempuan dan laki-laki itu dengan laki-laki. Tidak. Tidak benar. Tapi ini boleh ramai. Hanya saya mau beritahu tadi. Gereja tidak memberkati perkawinan sejenis, tidak. Gereja sakramen pernikahan hanya untuk pria dan wanita yang saling mencintai. Yang memberikan sakramen itu adalah dua pribadi yang saling mencintai, bukan pastor yang beri sakramen itu, bukan. Di pastor sebagai saksi di hadapan Allah ada janji nikah setiap dua pribadi yang saling mencintai, pria dan wanita. Tapi ketika ada kasus-kasus seperti ini, orang datang dan saya percaya kepada Tuhan, saya merindukan Tuhan, saya juga membutuhkan keselamatan, saya berhak memperoleh berkat. Maka saya berhak minta pastor dan pastor memberkati, ya, bukan memberkati pernikahan sebagai sakramen. Bisa mengerti? Ada yang sampai kamu apa ini? Atau domi juga aku bilang boleh itu memberkati. Baik, hati-hati, ya. Tidak boleh. Kalau datang yang sudah ada kesulitan, misalnya saat ini tanpa dipilih orang. Ingat, misalnya saat ini ada keluarga-keluarga Anda di kampung di mana yang mengalami hal seperti ini. Kasihan, tidak boleh disingkirkan mereka ini. Ini orang-orang kecil, orang-orang mereka termasuk secara sosial disingkirkan. Hanya bahwa kamu tetaplah dari
pribadi yang baik, besok-besok pilih pasangan yang baik. Kalau tidak, bukan karena gagal bercinta tadi, masuk biara, pasti ada bruder, suster, ada imam, ya. Cuma yang saya cuma jangan pilih. Oke. Bagaimana penyampaian?